untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita lebih fokus dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, baiklah. Ibu akan membaca kehadiran kelas terlebih dahulu ya. Apakah ada dari teman-teman kalian yang sudah hadir? Semuanya hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan aturan kelas terlebih dahulu ya. Jadi nanti selama proses pembelajaran jangan ada yang menggunakan handphone tanpa ada instruksi dari Ibu ya. Nah kemudian selama proses pembelajaran juga kalau misalkan ada yang ingin bertanya, kalian silakan untuk mengangkat tangan kalian. Nah kalau sudah Ibu persilakan, baru kalian menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dari kalian. Apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu juga ingin kalian memastikan area di sekitar kalian itu sudah bersih dan rapi. Jadi kalau misalkan ada sampah, boleh tolong dibuang terlebih dahulu. Oke, sudah ya? Sudah Ibu. Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang merasa kalau akhir-akhir ini tuh cuacanya itu terasa panas gitu? Saya Ibu. Semuanya ikut merasakan ya. Ya Bu. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa sih terjadi perubahan cuaca seperti itu? Ya Bu. Oke, silakan Bu. Menurut saya karena mataharinya sekarang lebih terik Bu. Oke, lebih terik ya. Ada jawaban lain? Oke, silakan Devira. Kalau menurut saya karena lingkungan sekarang ini banyak kendaraan dan polusi Bu. Oke, bagus. Ternyata kalian sudah mulai memperhatikan bahwa kondisi kehidupan sehari-hari kita itu dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan sekitar kita juga. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar kondisi lingkungan yang mungkin pernah kalian alami. Nah, oke, boleh diperhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, silakan Tania. Menurut saya itu sedang banjir Bu. Yang sedang banjir. Nah, kenapa Tania bisa tahu kalau itu sedang banjir? Karena lihat dari gambar airnya itu banyak dan menggenangi rumah-rumah Bu. Oke, bagus. Ada alasan lain? Ya Bu. Oke, silakan Putri. Menurut saya itu banjir karena rumah-rumahnya hampir tenggelam Bu. Kemudian jalan-jalannya juga tertutup oleh air. Oke, bagus ya. Nah, dari gambar itu memang gambar tersebut merupakan gambar banjir. Nah, dapat dilihat bahwa airnya itu sudah menutupi permukaan dan jalanan. Nah, kira-kira dari peristiwa tersebut apa yang menyebabkan peristiwa itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan kita. Karena hujan deras Bu. Karena hujan deras. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Tadi Dinda menyebutkan bahwa terjadi karena adanya hujan. Lalu apakah hanya terjadi karena hujan saja? Ibu. Oke, silakan Sally. Tidak Ibu, mungkin ada faktor lain juga. Faktor lain apa yang dimaksudkan? Contohnya seperti sampah yang menyumbat selokan Ibu. Oke, betul ya. Sampah yang menyumbat. Oke, selain itu ada alasan lain? Oke, silakan Dela. Menurut saya Bu, ada faktor lain. Contohnya kayak di gambar itu kan pohonnya sedikit, jadi airnya itu nggak bisa terserap banyak Bu. Oke, berarti kurangnya lahan vegetasi atau hutan ya. Nah, kita kan sudah dapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan banjir nih. Ada 3 faktor yang sudah kita dapatkan. Nah, kira-kira ada alasan lain nggak sih yang menyebabkan banjir selain 3 faktor ini? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Oke, silakan Nabila. Kalau menurut saya sekarang cuacanya juga tuh sering berubah Bu, dan hujannya itu kadang lebih ekstrim dari biasanya. Oke, berarti karena perubahan cuaca yang tidak menentu ya. Nah, oke, perubahan cuaca. Nah, betul ya, ternyata banjir itu tidak hanya disebabkan oleh hujan atau sampah atau kurangnya lahan vegetasi saja, tapi juga karena adanya perubahan cuaca. Nah, materi ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu tentang perubahan lingkungan dan polusi. Nah, untuk dari itu, hari ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global dan dampaknya.
Oke. Nah, untuk dari itu, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis penyebab utama terjadinya pemanasan global. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak pemanasan global terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, untuk dari itu, Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nah, nanti LKPD ini akan Ibu bagikan pada masing-masing kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya itu sesuai dengan yang sudah kita sepakati minggu lalu. Yang mana kelompok 1 itu tadi dari Dinda, Nabila, Putri, dan Tania. Kemudian kelompok 2 yaitu Della, Devira, Didi, dan Sally. Apakah sekarang posisi duduknya sudah sesuai dengan anggota kelompoknya? Belum. Oke, silakan disesuaikan posisinya dengan anggota kelompoknya. Baik, Ibu. Oke, sekarang sudah sesuai ya? Sudah, Ibu. Ini Ibu berikan LKPD untuk kelompok 1, LKPD untuk kelompok 2. Pastikan kalian mengisi lembar identitas pada kelompok ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, karena pembagian LKPD hanya 1 pada masing-masing kelompok, nah itu minta tolong untuk perwakilan kelompok membacakan wacana dan soal yang ada di LKPD. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk membacakan wacana yang ada di LKPD. Baik Ibu, jadi berdasarkan data pengamatan dari 115 stasiun BMKG, suhu udara rata-rata di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, suhu udara rata-rata Indonesia mencapai 27,05 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan rata-rata normal periode 1991 sampai 2020, yaitu 26,7 derajat Celcius. Dengan anomali suhu sebesar plus 0,38 derajat Celcius, tahun 2025 juga tercatat sebagai salah satu dari 6 tahun terpanas sejak tahun 1981. Peningkatan suhu udara yang terus terjadi dapat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia, seperti pola cuaca serta meningkatnya resiko berbagai permasalahan lingkungan. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk membacakan soal yang ada di LKPD. Silakan Dini. Oke, baik. Jadi pertanyaan pada nomor 1 kan berdasarkan grafik BMKG, yaitu bagaimana pola perubahan udara di Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, kalau soal nomor 2 itu berdasarkan informasi yang telah diperoleh, jelaskan bagaimana aktivitas manusia itu dapat berkontribusi terhadap peningkatan suhu udara. Dan nomor 3, jika kondisi tersebut terus berlangsung, dampak apa yang mungkin terjadi terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, untuk soal nomor 4 itu prediksikan bagaimana kondisi lingkungan di masa depan apabila suhu udara terus meningkat dan berikan solusinya. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, sekarang anak-anak apakah sudah paham instruksi dan soal yang akan dikerjakan? Sudah, Ibu. Jadi, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Pastikan semua anggota dapat berkontribusi ya. Nah, kemudian pengajian LKPD akan berlangsung selama 20 menit. Silakan dikerjakan sama-sama. Baik, Ibu. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak, Ibu. Kelompok 1 apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Karena waktunya tersisa 5 menit lagi ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Sekarang waktunya sudah habis. Nah, sekarang menghadap ke depan semua dan kita akan lanjut ke sesi presentasi. Nah, untuk sesi presentasinya itu sendiri, nanti anggota kelompok yang menjadi presentator akan pergi ke depan memperkenalkan diri dan menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang tidak presentasi itu silakan nanti menanggapi atau bertanya kepada kelompok presenter setelah selesai memaparkan hasil diskusi. Sampai sini apakah alur presentasi kita hari ini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1, Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peningkatan suhu udara berdasarkan data BMKG yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi hasil diskusi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok. Nah, untuk anggota kelompoknya ada yang pertama, presenter pertama ada Dina Aziza, presenter kedua ada Putri, dan presenter ketiga ada Nadila. Baik, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Dinda Fardina. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berdasarkan grafik yang kami amati, suhu udara di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat dari adanya kenaikan suhu rata-rata tahunan dan nilai anomali suhu yang beberapa kali berada di atas nilai normal. Pada tahun 2025, suhu rata di Indonesia mencapai 27,6 derajat Celcius dengan anomali suhu sekitar plus 0,38 derajat Celcius. Nah, dari data tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa suhu udara di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata periode sebelumnya. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk hasil diskusi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut kelompok kami, peningkatan suhu ini dapat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, pemakaian bahan bakar, pembakaran sampah, serta berkurangnya ruang hijau. Nah, aktivitas tersebut dapat menyebabkan lebih banyak panas tertahan di lingkungan yang menyebabkan suhu udara menjadi meningkat. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya si analisis dampak akan disampaikan oleh Nadila. Kepada Nadila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi menurut kelompok kami, apabila kondisi ini terus berlangsung, kelompok kami memprediksi dapat terjadi beberapa dampak seperti cuaca yang semakin panas, perubahan pola musim, meningkatnya risiko kekeringan, dan terganggunya aktivitas manusia. Ya, selain itu, kondisi lingkungan juga dapat berubah dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Untuk membantu mengurangi dampaknya, kelompok kami mengusulkan beberapa tindakan, yaitu menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, data BMKG menunjukkan adanya peningkatan suhu udara yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk mengurangi dampaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah dari teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya. Baik, silakan Bapak dua untuk bertanya dari teman kami. Terima kasih kelompok 1 atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dela dari kelompok 2. Izin bertanya. Pada presentasi tadi kelompok 1 menyampaikan bahwa peningkatan suhu udara dapat berdampak terhadap perubahan kondisi di lingkungan dan aktivitas manusia. Nah, berdasarkan data yang ditampilkan juga sebenarnya hanya menunjukkan adanya peningkatan suhu dari tahun ke tahun. Menurut kelompok 1, bagaimana sih peningkatan suhu tersebut dapat berdampak pada kehidupan manusia dan juga lingkungan? Apakah ada contoh dampak yang dapat dirasakan secara nyata? Terima kasih. Baik, terima kasih Dela atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan Dela akan dijawab oleh rekan saya Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Dela. Menurut kelompok kami, meskipun data pada grafik hanya menunjukkan adanya peningkatan suhu udara dari tahun ke tahun, perubahan suhu tersebut dapat digunakan sebagai indikator adanya perubahan kondisi lingkungan. Nah, hal ini karena suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berbagai proses di lingkungan, seperti kondisi cuaca dan ketersediaan air. Nah, kemudian contoh yang dapat dirasakan secara langsung yaitu suhu udara yang terasa panas pada akhir-akhir ini. Kemudian selain itu, kondisi lingkungan juga dapat berubah. Misalnya pola musim yang menjadi kurang menentu. Seperti itu, Dela. Baik, apakah jawaban yang disampaikan oleh Putri sudah menjawab pertanyaan Dela? Sudah. Baik, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan lagi? Kepada Ibu, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin menambahkan dari jawaban kelompok 1. Menurut kelompok kami, selain berdampak pada perubahan kondisi lingkungan, peningkatan suhu juga dapat mempengaruhi aktivitas manusia sehari-hari. Misalnya, meningkatnya penggunaan energi listrik karena masyarakat cenderung lebih sering menggunakan alat pendingin seperti kipas angin atau AC.
Nah, hal tersebut ini menurut kelompok kami juga perlu diperhatikan karena penggunaan energi yang semakin tinggi dapat menimbulkan dampak lain terhadap lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Gevira. Apakah masih ada dari kelompok 2 atau yang ingin memberikan pertanyaan maupun sanggahan? Cukup. Baik, karena tidak ada pertanyaan maupun tanggapan, maka sesi dan jawab akan kami akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 1 boleh duduk ke tempatnya kembali. Terima kasih, Bu. Nah, oke, berdasarkan hasil diskusi tadi, benar ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi berdasarkan data BMKG bahwa ternyata suhu di Indonesia itu mengalami kenaikan. Nah, dan itu berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, tadi kelompok 2 juga sudah benar bahwa ternyata kenaikan suhu tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi lingkungan saja, tapi terhadap aktivitas manusia. Nah, untuk lebih lanjut, Ibu akan menampilkan PPT sebagai bahan hadir kalian. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kenaikan suhu nih. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh dengan pengaruh dari kenaikan suhu dengan pemanasan global? Nah, kita perlu tahu dulu apa sih pemanasan global itu. Nah, jadi pemanasan global itu merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu atmosfer, daratan, dan lautan secara bertahap dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan data BMKG itu tadi kan suhu rata-rata Indonesia sudah mengalami kenaikan suhu ya dari tahun ke tahun. Nah, itu berarti sudah menandakan bahwa saat ini sudah terjadi pemanasan global. Nah, kenapa sih pemanasan global itu bisa terjadi? Nah, salah satunya itu disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, ada yang tahu apa itu efek rumah kaca? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan tanya. Jadi efek rumah kaca itu peristiwa terperangkapnya gas panas matahari di atmosfer bumi sehingga panasnya itu tidak seluruhnya kembali ke luar angkasa, Bu. Oke, bagus sekali Tania. Jadi, sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Nah, kita perhatikan gambar dari efek rumah kaca. Nah, jadi awalnya radiasi matahari itu energi matahari itu akan ke permukaan bumi, ke atmosfer bumi dalam bentuk radiasi. Nah, kemudian sebagian panasnya itu akan diserap oleh permukaan bumi baik daratan maupun lautan. Nah, kemudian sebagian panasnya itu dipantulkan kembali menuju luar angkasa. Nah, tetapi karena ada aktivitas manusia nih seperti aktivitas industri, kemudian pembakaran bahan bakar fosil, kemudian kendaraan bermotor dan lain sebagainya, itu kan memicu penumpukan gas-gas efek rumah kaca yang akibatnya dapat menumpuk di lapisan atmosfer. Nah, akibatnya panas yang harus keluar menuju ruang angkasa itu tadi kembali dipantulkan ke bumi. Akibatnya terjadi peningkatan suhu di bumi dan terjadilah pemanasan global. Oke, jadi dari peristiwa ini tadi tuh, peristiwa ini disebutnya sebagai Efek rumah kaca. Oke, bagus ya. Nah, sampai sini apakah penjelasan Ibu dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu. Oke, silakan Sari. Saya izin bertanya, Ibu. Tadi Ibu menjelaskan bahwasanya ada gas-gas yang dapat menahan panas bumi. Ya. Nah, gas-gas tersebut itu apa aja ya, Bu? Oke, gas-gas yang ada di atmosfer bumi. Nah, jadi gas-gasnya itu yaitu ada karbon dioksida, metana, kemudian klorofluorokarbon, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan belerang dioksida. Dan biasanya gas-gas ini dihasilkan dari aktivitas dari manusia. Nah, apakah sudah dijawab tadi? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Bu, saya ingin pertanyaannya, silakan Dinda. Berarti apakah efek rumah kaca itu selalu berdampak buruk bagi bumi? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Dinda. Sebelum Ibu menjawab, adakah yang ingin coba
untuk menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Nabila. Ya, jadi menurut saya tidak selalu buruk, Bu, karena efek rumah kaca juga membantu menjaga suhu bumi tetap hangat sehingga makhluk hidup dapat tinggal di bumi. Oke, bagus sekali ya jawaban Nabila. Adakah yang ingin bantu menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan Bri. Jadi saya ingin menambahkan Bu, menurut saya yang menjadi masalah itu ketika jumlah gas rumah kaca itu terlalu banyak sehingga panas yang tertahan menjadi berlebihan dan akan menyebabkan pemanasan global Bu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Dwi. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya dan terima kasih juga Dwi dan Nabila yang sudah bantu menjawab. Jadi benar ya bahwa gas-gas rumah kaca itu tidak berdampak buruk, tidak selalu berdampak buruk terhadap kehidupan kita di bumi. Tetapi jika jumlahnya yang berlebihan, nah itu yang akan berdampak buruk terhadap bumi kita. Oke, itulah tadi materi hari ini. Nah sebelumnya ibu ingin tanya nih, kira-kira poin penting apa yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini? Adakah yang ingin menyampaikan? Saya Ibu, silakan Sari. Berdasarkan diskusi dan pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa pemanasan global adalah kondisi meningkatnya suhu rata-rata bumi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya efek rumah kaca, yaitu peristiwa terperangkapnya panas matahari di atmosfer bumi oleh gas rumah kaca. Itu oleh kaca gitu ya. Dia lagi. Maaf Dipo. Marwan. Abis ini postas ya? Postas sampai sini tugas. Oke. Ntar dulu dari aku. Ya. Oke. Itulah tadi materi kita hari ini. Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih. Kira-kira apa sih poin penting yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini? Adakah yang menyampaikan? Saya Ibu. Oke, silakan Sherly. Berdasarkan diskusi dan pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa pemanasan global adalah kondisi meningkatnya suhu rata-rata bumi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya efek rumah kaca, yaitu peristiwa terperangkapnya panas matahari di atmosfer bumi oleh gas rumah kaca. Jumlah gas rumah kaca dapat meningkat akibat berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan motor, pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran sampah, dan penebangan hutan. Nah, akibatnya semakin banyak panas yang terperangkap di atmosfer sehingga suhu terus meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian terjadilah pemanasan global. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Sherly. Mari kita beri tepuk tangan untuk Sherly. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kalian post-test. Oke, silakan disiapkan handphonenya dan pastikan koneksi internetnya stabil ya. Baik, Ibu. Nah, sekarang kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Jangan lupa tulis identitas kalian terlebih dahulu sebelum mengerjakan soalnya. Nah, waktu pengerjaannya selama 5 menit, boleh dikerjakan dari sekarang ya anak-anak. Baik, Ibu. Apakah semuanya sudah bisa mengakses? Bisa, Ibu. Ya, ada kesulitan? Bisa, Ibu. Anak-anak waktu pengerjaannya sisa 2 menit lagi ya. Baik, Ibu. Oke, sekarang waktu pengerjaan posternya sudah habis. Apakah semua sudah mengirimkan jawabannya? Sudah, Ibu. Oke, nantinya sudah. Mari kita refleksi sejenak ya. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi IPA hari ini? Saya ingin berpendapat, Bu. Ya, silakan Dinda. Menurut saya seru banget Bu karena tadi kamu bisa berdiskusi dan jadi lebih paham tentang pemanasan global. Ya, alhamdulillah ya kalau misalkan kalian senang pada pembelajaran hari ini. Nah, lu mau nanya lagi, kira-kira bagaimana sih yang bantu kalian memahami materi hari ini? Oke, silakan kira-kira. Kalau menurut saya bagian diskusi dan presentasi Bu karena jadi bisa bertukar pendapat dan lebih mudah memahami materinya. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak karena kalian sudah berpartisipasi aktif hari ini. Semoga semangat belajarnya tetap dipertahankan
pukul 23.59. Ya, baik Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugasnya? Sudah Oke, jelas. sudah jelas. Baiklah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk mengambil doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa cukup.